Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Di tengah gelombang laut Natuna nih yang tenang, berdiri kokoh dua ladang minyak raksasa, yaitu forel dan terubuk. Bukan hanya simbol kekayaan alam, tapi ini adalah tonggak sejarah baru. Tonggak bahwa Indonesia bisa berdiri di atas tanahnya sendiri. Presiden Prabowo baru saja meresmikan pengembangan lapangan migas ini. Dengan suara lantang dari Istana Merdeka, beliau menyebut ini sebagai langkah besar menuju swasembada energi nasional. Ini bukan mimpi, ini bukan rencana di atas kertas, tapi ini kenyataan. Dengan investasi 9,8 triliun dan komponen dalam negeri mendekati 100%, serta para pekerja 100% orang-orang dari Indonesia sendiri, Indonesia tidak hanya mengembor bumi, tapi juga mengebor keraguan dunia bahwa kita bisa berdiri sendiri. Seperti apa videonya? Yuk kita tonton. Presiden Prabowo Subianto meresmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk di perairan Natuna, Kepulauan Riau pada Jumat 16 Mei. Presiden Prabowo meresmikan fasilitas tersebut secara daring melalui sambungan video conference. Dalam sambutannya yang mengatakan bahwa kedua proyek tersebut menjadi tonggak penting dan bersejarah dalam upaya mencapai swasembada energi nasional. Pemerintah sendiri memiliki target lifting migas sebesar 900.000 hingga 1 juta barel hingga tahun 2029 mendatang. Besar sekali itu. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sambutan yang disampaikan dari lokasi proyek mengatakan bahwa proyek itu menghasilkan total produksi sekitar 20.000 barel per hari. Investasi yang masuk untuk proyek tersebut dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, yakni Medco EP Natuna Energi. Wah, proyek tersebut juga menjadi wilayah kerja terkait migas yang terjauh di Indonesia. Kami melaporkan bahwa Presiden bahwa hari ini kami berada pada posisi 60 mil dari daratan laut dan kedalaman sekitar 90 meter. Dan ini adalah wilayah kerja untuk minyak yang paling terjauh di Indonesia sekarang ini. Bahwa proyek forel dan proyek terubuk merupakan bagian dari pengembangan potensi minyak dan gas bumi di wilayah kerja South Natuna dalam rangka menerjemahkan arah kebijakan Bapak Presiden yang telah mencanangkan pada 2029-2030 kita harus menciptakan produksi kita sekitar 900.000 barel atau sampai dengan 1 juta barel. Maka kami melaporkan bahwa secara umum 2024 lifting kita mencapai 580.000 barel. Untuk tahun 2025, mohon dukungan, insya Allah target APBN dan target Bapak Presiden kami akan bisa mewujudkan di akhir tahun 2025 ini. Mantap. Bahwa selain 20.000 barel per day, ada juga produksi gas sebesar 60 mm dari blok ini. Maka kalau 2026, 2027, 2028, gas kita akan sudah bisa insya Allah surplus, tinggal kita fokus di minyak, termasuk bensin dan solar. Tapi kalau solar di 2026 kita mulai kembangkan B50, maka insya Allah tidak lagi kita melakukan solar. Hari ini melaksanakan suatu peristiwa yang cukup membanggakan, suatu momen yang bersejarah dalam perjalanan bangsa kita untuk mencapai swasembada energi nasional, yaitu peresmian proyek forel dan proyek terubuk. Saya juga mencatat bahwa Menteri ESDM telah menyampaikan bahwa proyek ini membuktikan kemampuan anak-anak bangsa Indonesia untuk menguasai teknologi industri migas dengan tingkat komponen dalam negeri proyek yang mendekati 100%. Terima kasih atas jeripayah saudara-saudara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Jumat 16 Mei 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk. Wah, keren ya tempatnya.
Ya, jadi teman-teman ya, ini ada 2 ladang ini yang mampu memproduksi sampai 20.000 barel minyak per hari dan 60 juta kaki kubik gas alam. Angka-angka ini bukan sekedar statistik ya, tapi adalah pesan tegas bahwa Indonesia tidak lagi sekedar pasar, kita bisa menjadi pemain utama. Nah, untuk pertama kalinya proyek ini digerakkan oleh anak bangsa sendiri. Otaknya, tenaganya, tangannya, teknologinya, bukan kontraktor dari Houston, bukan teknisi dari Aberdeen, ya, dan bukan dari mana-mana negara, tapi putra-putri negeri sendiri. Nah, kini nama-nama seperti Medco, ENP, ini Natuna, bukan sekedar perusahaan, tapi simbol bahwa anak bangsa mampu menembus dasar laut dan meraih masa depan. Namun, mari kita lihat ke arah barat nih, ke negeri jiran kita yang tak pernah absen mengomentari langkah Indonesia, yaitu Malaysia. Negara yang juga punya ladang minyak di laut Cina Selatan, tapi sampai hari ini masih bergantung pada tangan asing. Proyek-proyek besar seperti Gumosut Kakap, Kike, dan Malikai, semuanya dikuasai perusahaan luar. Shell, ExxonMobil, Total Energies, dan Petronas, ya, itu memang ada. Tapi, berapa persen teknologi itu betul-betul milik mereka? Masih banyak investor asing yang menanam dan masih menggunakan teknologi dan tenaga teknisi asing yang memutar katup. Malaysia mungkin punya cadangan, tapi belum punya kemandirian. Masih impor bahan bakar olahan dari luar negeri, masih belum mandiri dalam pengolahan, masih belum sepenuhnya berdaulat di ladang-ladang sendiri. Dan yang paling ironisnya, di saat Indonesia merayakan penguasaan teknologi, Malaysia sibuk memperdebatkan siapa yang boleh kerja di warung nasi kandar. Mereka risau nih soal pekerja asing di dapur, sementara kita sudah bicara tentang eksplorasi, energi, dan lifting nasional. Karena ini bukan cuma soal minyak, ini tentang harga diri bangsa, tentang kedaulatan, tentang kemampuan untuk berdiri tanpa ditopang. Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo menyebut mereka yang bekerja di proyek Natuna adalah sebagai pahlawan bangsa. Dan itu bukan berlebihan, karena mereka sedang mengangkat wajah Indonesia dari dasar laut hingga ke forum-forum internasional. Kita tidak hanya eksplorasi sumber daya bumi, tapi juga menggali potensi anak bangsa yang selama ini dikerdilkan oleh ketergantungan. Di Laut Cina Selatan, Indonesia berdiri di atas anjungan minyaknya sendiri. Bukan disewa, bukan diatur, bahkan bukan digadai. Sementara tetangga ini masih sibuk bertanya, mari kita punya, mana nih kita punya minyak sendiri. Bila kita bisa urus sendiri. Dan jawaban dari Indonesia hanya satu, kami tidak lagi menunggu, kami langsung memulai dan kami tidak akan berhenti. Karena kedaulatan energi bukan sekedar proyek, tapi fondasi masa depan bangsa. Jadi ini adalah satu hal langkah besar yang dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mandiri untuk perolehan migas. Karena migas sampai dengan hari ini masih menjadi satu hal yang sangat vital, yang sangat penting terhadap kemakmuran suatu bangsa. Nah, mudah-mudahan hal ini akan terus berlanjut ke kilang-kilang minyak yang lainnya yang ada di lepas pantai di wilayah Indonesia. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.